Bismillah, ketemu lagi. Akhir-akhir ini Nokia lagi agak jarang bikin HP baru. Bukannya nggak ada sama sekali, ada, tapi emang nggak banyak aja. Tapi di sisi lain Nokia makin rajin rilis produk audio dan ini bisa jadi keuntungan tersendiri buat mereka karena udah punya nama di lingkup gadget kayak gini. Satu seri TWS Nokia yang punya segmentasi tersendiri adalah Nokia E3100. Kalau di e-commerce harga normalnya 999.000, tapi pas gua bikin video ini harga yang tertera itu dapat diskon jadi 500.000. Oke, kita unboxing tipis-tipis dulu ya. Boxnya kotak pipih, identik sama box HP-HP-nya Nokia. Selama ini khas banget nih Nokia. Sering masukin unsur manusiawi di box produknya. Kalau biasanya tangan, sekarang muka orang. Pose atau bahkan mukanya beda-beda loh, cakep-cakep banget lagi orangnya. Auto laku sih ya harusnya. Coba kalau muka gue yang dipajang, pasti ambiar udah. Tapi ngomong-ngomong, ini gue punya banyak Nokia E3100 karena pilihan warnanya ini emang banyak ya. Tapi sebelum bahas warnanya, kita lanjut unboxing dulu aja ya. Isinya paling depan ada rumah TWS-nya, sedangkan TWS-nya sendiri dipajang di luar terpisah. Lanjut ada quick guide, kabel charger, dan extra ear tips. Balik soal warna, opsi yang dikasih ada banyak dan unik semua. Ada hitam, biru, orange, merah, sama biru muda. Tapi yang menarik, Nokia ngasih aksen dual tone. Warna cangkang luar dan dalamnya itu beda. Begitu juga TWS-nya, warna body dan ear tipsnya beda. Dari sini udah kelihatan jelas ya kalau E3100 ditugasin Nokia buat merebut perhatian kaum milenial, anak-anak muda khususnya di bawah 25 tahun. Warna-warna yang dikasih itu ngasih kesan fun dan ceria banget. Setahu gua masih jarang banget ada TWS brand terkenal yang warnanya tuh berani kayak gini. TWS ini punya bobot yang luar biasa enteng. Bobot masing-masing earbudnya itu 4 gram, bobot case-nya 30 gram. Jadi kalau di total ya cuma 34 gram doang. Keseluruhan bodinya dari bahan plastik dibalut finishing matte, so nggak nyeplak sidik jari. Tapi ada juga bagian yang glossy di area yang ada tulisan Nokia-nya. Bagian ini sekaligus berfungsi sebagai tombol buat navigasi atau akses kontrol musik. Bisa juga buat aktifin Siri atau Google Assistant, jawab atau tutup telepon juga bisa. Sedikit di bawah logo Nokia-nya juga disediain lampu indikator, fungsi utamanya buat petunjuk ketika mau pairing. Nah, jadi untuk pairingnya tinggal keluarin TWS dari case-nya, terus cari deh di HP kita. Udah sesimpel itu caranya. Nggak perlu install aplikasi apapun. Karena bobotnya ini enteng banget, jadi pas nempel di kuping, bukan nggak mungkin kadang kita suka nggak sadar ya kalau lagi pakai TWS ini. Untuk fittingnya sendiri, kalau di kuping gua sih harus agak sedikit ditekan biar nyangkut dengan sempurna karena area tangkainya ini agak pendek. Tapi sekali udah nyangkut sempurna, TWS ini bakal susah buat lepas atau jatuh sekalipun lagi pakai buat jogging atau nge-gym ya. Ya Nokia 3100 emang ideal buat dipakai sambil olahraga. Selain enteng juga tahan keringat IPX3. Karakternya sendiri ini lebih cocok buat dipakai sambil beraktivitas sehari-hari. Dalam artian masih bisa aware sama kondisi sekitar karena TWS ini nggak punya noise cancellation. Ketika nempel di kuping tanpa muter musik atau nyetel musik, volume kurang dari 50%. Nah, suara dari luar itu masih akan kedengeran sedikit. Kualitas suaranya surprisingly bagus mengingat harganya 500 ribuan ya. Bentuk dan bobotnya juga kecil sekaligus enteng banget. Karakter mid dan high kedengeran jelas, detailnya cukup rich dan nggak bikin kuping sakit ketika setel di volume tinggi. Makanya ketika dipakai buat nonton film, TWS ini bisa ngasih experience dan suara yang ideal ya. Suara vokal cenderung dominan, termasuk ketika dipakai buat muter musik. Vokal terasa clear. Jadi memang bisa dibilang karakter suara si Nokia E3100 ini lebih ke arah crispy, bukan bass minded. Makanya untuk genre musik hip hop atau R&B, karakter bassnya ini akan kedengaran lebih soft. Ibarat kalau orang ngetok pintu itu sopan ya, pelan-pelan, nggak digedor-gedor. Di balik kemungilan bodinya, tiap earbuds di Nokia E3100 ini punya baterai 45 mAh, sementara case-nya 400 mAh. Dari pengalaman pas pakai, baterai 45 mAh ini bisa survive sekitar 2,5 jam aja, plus tambahan 10 jam dari baterai di case-nya. Dan buat nge-charge-nya butuh 2 jam ya pakai USB-C. So, Nokia E3100 ini ngincer kaum milenial Gen Z yang mau punya TWS all around buat nemenin aktivitas harian, bukan khusus audiophile ya. Concern dengan brand terkenal, terus mentingin desain yang fresh dan harga yang cukup kantong ngebal. Ya 500 ribu masih cincai lah buat kantong anak-anak muda ya. By the way, buat yang lebaran pengen pakai smartwatch kece, coba deh ikutan Nokia Audio Review Challenge. Kalian beli TWS atau headset yang lagi diskon di Nokia Audio Official Store, bebas di marketplace manapun.
Terus foto dan review, posting di IG feed kalian, bebas mau carousel 3-5 foto boleh, mulai 10 sampai 31 Mei nanti. Atau kalian bisa langsung aja cek deskripsi ya.